pada pertemuan lalu, kita telah diberi tugas apakah benar kemerdekaan negara Indonesia dibantu oleh Jepang? Tidak kan teman-teman? Nah, kemudian di tugas kali ini saya akan berpendapat atau menjelaskan mengenai dinamika kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia sudah merdeka, lantas mengapa masih ada dinamika lagi ya? Tapi sebelum saya menjelaskan mengenai dinamika kemerdekaan Indonesia pada awal secara mendalam, coba deh kita throwback lagi, kita ingat-ingat lagi bagaimana proses negara kita ini mencapai kata merdeka. Tentunya banyak sekali lika-liku yang dialami oleh rakyat serta tokoh para pejuang. Mulai dari penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, kemudian dibentuknya BPKI, lanjut dengan BPKI, kemudian adanya kontra antara golongan tua dengan golongan muda, hingga tokoh-tokoh penting dalam proklamasi atau kemerdekaan pada saat itu diculik di Rengas Dengklok. Ya, banyak sekali lika-liku perjalanan negara kita untuk mencapai sebuah kata merdeka. Hingga akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia atas dasar bangsa Indonesia. Oke, sampai akhirnya di sebuah dinamika kemerdekaan Indonesia pada awal. Semua proses pencapaian negara Indonesia merdeka atau memproklamasikan suatu kemerdekaan sudah berlalu. Kali ini Indonesia tetap ditantang oleh banyak problematika untuk mempertahankan negaranya sendiri, karena pada saat itu juga negara Indonesia merupakan negara yang baru mengalami kemerdekaan. Bisa kita lihat bersama bahwasanya pada masa awal kemerdekaan negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan 29 Desember 1949 masih mengalami beberapa tantangan dan pemberontakan. Nah, seperti adanya pembentukan PKI, DITI, kemudian ada PRRI Persemesta, dan pelaksanaan pemerintahnya pun masih sangat kacau pada saat itu. Untuk mengatasi segala kekacauan itu tadi, peran PPKI ini sangat penting loh teman-teman untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia kita. Jadi bukan hanya sampai pada saat kemerdekaan terus PPKI harus bubar. Tidak teman-teman, di sini PPKI menyiapkan kemerdekaan Indonesia kembali, membahas banyak hal untuk negara kita dan dilaksanakan dalam 3 sidang. Setelah sidang PPKI itu berlangsung dan telah selesai, dihasilkan Konstitusi Negara Republik Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian dibentuknya Presiden dan Wakil Presiden, dilanjut dengan pembentukan daerah dan departemen. Lantas, apa saja ya strategi ketatanegaraan pemerintahan negara Republik Indonesia? Nah, ini nih beberapa strategi pemerintahan awal kemerdekaan Republik Indonesia dan mengikuti perkembangannya. KNIP berubah menjadi badan legislatif, kemudian kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer, dilanjut dengan tanggal 3 November dan 14 November. Kemudian apalagi ya perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia? Nah, ini nih teman-teman, lanjutan dari ketatanegaraan pemerintahan Republik Indonesia pada awal kemerdekaan. Bisa dilihat dan dibaca kan? Mantap. Oke, gimana penjelasan dari saya? Dengan adanya dinamika awal kemerdekaan ini, sehingga menimbulkan banyak sekali undang-undang, kemudian Pancasila sebagai dasar negara kita, dilanjut dengan sistem pemerintahan ketatanegaraan negara Republik Indonesia, dan mengikuti perkembangan zaman dari dulunya Orde Lama menuju Orde Baru, kemudian zaman reformasi, hingga sampai zaman sekarang ini. Dengan adanya awal kemerdekaan itu, di detik ini kita, kami, aku, kamu, kalian semua bisa menikmatinya, ya bukan? Jadi sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.